Halo, halo, halo semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Saya ucapkan selamat datang di channel saya, channel Sudi Zaro Mendefa. Kita berjumpa lagi pada pertemuan kali ini. Namun sebelum kita akan melanjutkan pembelajaran kita, silakan atau mari kita berdoa sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita masih belajar di kelas 6 ya anak-anak, di tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan, pembelajaran 4. Jadi untuk anak-anak sebelum pembelajaran 4 berarti ada pembelajaran 3, 2, 1. Jadi anak-anak bagi yang belum lihat video pembelajarannya silakan dilihat ya, silakan dipahami sehingga pembelajaran kita terus berlanjut ya. Ayo kita semangat dalam belajar. Tahukah kamu, para pahlawan juga bersatu dan bekerja sama melalui cara diplomasi dengan tujuan untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan kemerdekaan bangsa kita. Jadi anak-anak, para pahlawan kita, mereka bersatu juga mereka bekerja sama melalui cara diplomasi ya. Diplomasi itu cara seperti perjanjian seperti hubungan antar negara dengan tujuan apa? Untuk mendapatkan kedaulatan kemerdekaan bangsa kita. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pertempuran, namun juga dilakukan melalui jalur diplomasi, perjanjian dan perundingan seperti perjanjian Linggarjati, perjanjian Nufilo, perjanjian Rum-Roijen, dan konferensi Meja Bundat atau yang disingkat KMB. Jadi itu anak-anak, ada perjanjian-perjanjian atau ada jalur diplomasi seperti perundingan tadi ya. Nanti kita akan bahas, kita akan coba membahasnya satu persatu. Perjanjian Linggarjati yaitu tanggal 15 November 1946 sampai 25 Maret 1947. Jadi ini sudah kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Perjanjian Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Perjanjian tersebut ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada 25 Maret tahun 1947. Hasil perundingannya yaitu 1. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia itu Jawa, Sumatera, dan Madura. Nah ini anak-anak, Belanda ini hanya mengakui ya wilayah Republik itu Indonesia itu Jawa, Sumatera, dan Madura. Berarti Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi belum ya, apalagi Papua. 2. Belanda harus meninggalkan wilayah RI atau Republik Indonesia pada tanggal paling lambat tanggal 1 Januari 1949. 3. Pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat atau yang disingkat dengan RIS. Yang keempat, dalam bentuk RIS Indonesia harus bergabung dalam Commonwealth atau persemakmuran. Ya Bapak maaf ya kalau tidak bisa tepat membacanya. Perjanjian Linggarjati ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Nah, sekarang ada pelanggaran perjanjian ya, pelanggaran perjanjian.
Ya, pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan mulus namanya mau menjajah ya. Pada tanggal 20 Juli 1957, Gubernur Jenderal H.J. Van Mock akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini. Hingga pada tanggal 12 Juli 1947 meletuslah agresi militer Belanda I. Nah itu anak-anak, jadi mereka ini mengingkari janji atau pelanggaran perjanjian ya. Tuh. Sekarang perjanjian Renville 8 Desember 1957 sampai 17 Januari 1948. Perjanjian ini dilakukan antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini tertangani pada tanggal 17 Januari 1958 di atas kapal perang Amerika Serikat atau US Renville yang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta. Perjanjian ini dimulai pada tanggal 8 Desember 1947. Perundingan ini ditengahi oleh Komisi 3 negara anggota KBN, yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Delegasi kerajaan Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Wijojoatmojo. Hasil perundingannya: 1. Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Nah ini ada tambah kecil kan? Berarti mereka tidak mengakui Jakarta, mereka tidak mengakui Jawa Barat, ya, mereka tidak mengakui Jawa Timur atau Surabaya. Cuma 3, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. 2. Disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. 3. TNI atau Tentara Nasional Indonesia ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Jadi itu anak-anak hasil perundingannya pada waktu itu ya. Perjanjian Rum-Roijen atau 14 April tahun 1959 sampai 7 Mei 1949. Jadi kurang lebih 1 bulan ya. Kurang ya. Nah, perjanjian ini dimulai tanggal 14 April 1949 dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes Jakarta. Nama perjanjian ini diambil dari kedua pemimpin delegasi, Muhammad Rum dan Herman van Roijen. Tujuan perjanjian ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum KMB di Den Haag. Jadi KMB itu singkatan dari Konferensi Meja Muda. Hasil pertemuan: 1. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Pemerintah Indonesia akan menghadiri KMB. Nah, jadi tentara-tentara kita atau pejuang-pejuang kita pada waktu itu anak-anak, mereka melakukan perang gerilya, perang pada malam hari, pada pagi hari ya, tidak ditentukan. Sehingga Belanda meminta itu dihentikan. Yang kedua, pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Jakarta. 3. Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan bebaskan semua tahanan perang. Nah itu anak-anak hasil pertemuan yang dilakukan di Rum-Roijen ya, nama kedua orang ya. Hasil dari konferensi Meja Muda atau KMB itu yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. Hasil dari konferensi Meja Muda itu yaitu 1. Belanda mengakui RIS. RIS itu tadi apa? Republik Indonesia Serikat sebagai negara merdeka. Jadi Belanda ini belum mengakui RI, Republik Indonesia. Kedua, 1 Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. Yang ketiga, akan dibentuk Unik Indonesia Belanda. 4. RIS mengembalikan hak milik Belanda
dan memberikan hak konsensi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Ambil alihan utang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Setelah membaca teks di atas anak-anak, lengkapilah peta pikiran berikut dengan menggunakan kalimat efektif. Pilihlah salah satu dari perjanjian-perjanjian tersebut. Jadi anak-anak nanti akan memilih salah satu ya dari perjanjian ini. Jadi kita tulis ya mengapa, apa, siapa. Jadi untuk apa anak-anak ya? Ini jangan bosan kita. Ini tujuannya untuk kita bisa berpikir lebih ya. Itu. Kamu sudah mengetahui bahwa upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia juga dilakukan melalui upaya diplomasi untuk mencapai kesepakatan. Apa tujuan diplomasi agar tujuan diplomasi tercapai, maka diperlukan kerja sama dan persatuan dari semua pihak. Itu anak-anak ya. Sekarang mari kita berlatih. Apa makna persatuan dan kesatuan menurut pendapatmu? Jadi anak-anaknya tidak dipaksakan, ini menurut kamu saja ya, jangan ragu ya untuk jawabnya. Bapak coba buat ya untuk jawaban. Jadi ini menurut saya. Jadi makna persatuan dan kesatuan menurut pendapat saya. Jadi menurut pendapat anak-anak juga berbeda, tidak apa-apa, yaitu menyatukan beraneka ragam budaya menjadi satu kesatuan. Jalin rasa persatuan dan kesatuan, rasa kebersamaan, saling melengkapi satu dengan yang lain dengan menjunjung tinggi rasa kemanusiaan dan sikap toleran, serta menjaga keharmonisan dalam hidup berdampingan. Itu makna persatuan dan kesatuan menurut pendapat Bapak di sini. Nah, pendapat anak-anak atau adik-adik silakan ya. Apa contoh sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari? Jelaskan. Apa saja contohnya sih? Nah, ini Bapak kasih ya, kasih contoh ya. Dan coba menjawab. Ini anak-anak tidak harus menjawab seperti ini. Coba juga anak-anak mengerjakannya sendiri ya. Bersatu dalam keluarga. Ini kurang-kurang ini contohnya. Seperti adik tidak boleh bertengkar dengan kakak, karena itu salah satu sikap di kehidupan sehari-hari ya. Bersatu dalam keluarga artinya ada persatuan. Contohnya ya, adik-adik tidak boleh bertengkar dengan kakak atau kakak tidak boleh bertengkar dengan adik. Ini maaf ya, ada yang kurang huruf ini ya. Terus apa manfaat dari persatuan dan kesatuan? Apa manfaatnya adik-adik? Nah, manfaatnya anak-anak satu, dengan semangat persatuan semua perbedaan kita sudah baik, potensi perpecahan dan konflik bisa dihindari. Dua, dengan semangat persatuan pembangunan nasional bangsa menjadi lancar tanpa kendala dan bangsa lebih mudah memajukan diri. Tiga, dengan semangat persatuan Indonesia bisa mencapai tujuan nasionalnya seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Keempat, dengan semangat persatuan ketahanan nasional bangsa menjadi lebih baik. Yang kelima, semangat persatuan masyarakat hidup harmonis, aman, tentram, dan sejahtera. Itu anak-anak manfaat dari persatuan dan kesatuan. Jadi ini jawaban ini ya tidak harus seperti ini anak-anak jawab. Coba juga belajar baca buku ya di berbagai apa yang ada di rumah lah atau di perpustakaannya di berbagai judul ya. Dan sekarang apalagi sudah zaman digital ini bisa kalian juga baca lewat internet ya. Oke, kita lanjutkan atau kita berhentikan. Nah, sekarang sampai di sini dulu pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Sebelum kita akan berpisah di pertemuan ini, kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, kita mulai. Amin. Berdoa selesai.
Bapak ingatkan sebelum kita akan berpisah pada pertemuan ini, kita melaksanakan terus ya program 3M. Kita tabur di air yang mengalir, pakai masker dan jaga jarak. Dan anak-anak segala kekurangan, kelemahan dan penyebab Bapak sebesar-besarnya. Ini juga bisa bermanfaat bagi semua. Saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Tuhan